lancar kaji itu karena diulang. Ahli dunia saja yang memiliki keahlian itu karena keahliannya itu diulang-ulang maka semakin ahli. Begitu juga dalam kita proses menghafal Al-Quran. Ketika kita ingin hafalan kita itu mutqin ataupun lancar, maka harus diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan semoga salawat tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah proses menghafal. Dalam proses menghafal ini pertama-tama kita membagi waktu menjadi beberapa bagian untuk menghafal dan mengulang hafalan yang sudah dihafal, murajaah. Di dalam proses menghafal pertama sekali kita harus membagi waktu. Yang pertama al-hifdzu. Al-hifdzu ini adalah waktu yang paling bagus untuk menghafal. Kapan itu waktu yang paling bagus untuk menghafal? Yaitu ba'da sholat tahajud. Kita luangkan waktu maksimal 1 jam atau setengah jam sebelum azan subuh. Itu adalah waktu yang paling bagus. Karena apa? Karena ketika itu otak kita sedang fresh, sedang tidak memikirkan perkara-perkara dunia. Maka ketika otak kita dalam keadaan fresh, kemudian ditambah setelah kita beribadah sunnah, ini qiyamul lail, salat tahajud, maka insya Allah dalam kondisi seperti itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk proses menghafal. Kemudian yang selanjutnya dilanjutkan setelah ba'da subuh. Ba'da subuh dilanjutkan lagi, itu juga termasuk waktu yang paling bagus untuk menghafal. Kemudian yang kedua adalah murajaah. Murajaah ini adalah mengulang hafalan yang sudah dihafal. Dan murajaah ataupun mengulang hafalan yang sudah dihafal itu yang paling bagus adalah dibawa dalam salat sunnah kita sehari-hari. Nah, di sini kita akan data salat sunnah kita dalam sehari semalam, mulai daripada salat duha, salat rawatib, salat tahajud dan sebagainya. Yang pertama sekali adalah salat duha. Salat duha itu 2 rakaat sampai 8 rakaat. Kita ambil yang minimal saja 2 rakaat. Kemudian salat qabla zuhur 2 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat, kemudian qabla asar, sebelum asar itu 2 rakaat, tambah ba'da maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, kemudian sebelum subuh 2 rakaat. Nah, ini sudah banyak sekali. Kemudian dalam 2 rakaat tersebut seandainya kita baca satu pojok daripada mushaf standar 15 baris, berarti dalam 2 rakaat kita baca 1 lembar. Dalam artian ketika kita data sholat sunnah kita selama sehari semalam, baik itu sholat rawatib ditambah sholat duha dan tahajud, maka kalau sudah melebihi daripada 10 rakaat, maka ini sudah dapat 1 juz. Seandainya kita dalam 2 rakaat kita baca 1 lembar. Karena dalam mushaf standar yang 15 baris itu 1 juznya itu adalah 10 lembar, dan dalam satu pojok atau satu kacanya itu ada 15 baris.
Seandainya dalam satu rakaat kita baca satu pojok atau satu kaca, berarti dalam 2 rakaat sholat sunnah kita sudah dapat 1 lembar. Dalam artian ketika kita sehari semalam sholat sunnah 10 rakaat saja, berarti kita sudah dapat mengulang hafalan kita 1 juz. Kemudian jeda waktu sholat antara maghrib dan isya ini juga waktu yang sangat bagus digunakan untuk bermurojaah. Digunakan untuk waktu bermurojaah. Kemudian 30 menit diusahakan 30 menit sebelum tidur malam. Ini juga bagus juga digunakan untuk bermurojaah. Supaya apa? Di samping tujuannya untuk menguatkan hafalan kita, kemudian yang kedua ini supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kualitas istirahat malam kita itu istirahat yang berkualitas begitu. Karena sebelum beristirahat atau tidur malam itu kita gunakan 30 menitnya itu untuk membaca Al-Qur'an. Ini sangat-sangat bagus. Nah, seperti itu. Kita ulang lagi. Dalam proses menghafal, yang pertama sekali kita membagi waktu. Yang pertama adalah al-hifdzu. Al-hifdzu waktu yang terbaik untuk menghafal. Idealnya itu adalah sebelum dan sesudah subuh, karena ketika itu otak kita dalam keadaan fresh, dalam keadaan belum memikirkan perkara-perkara dunia, baik pekerjaan atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah murojaah. Apa itu murojaah? Murojaah adalah mengulang hafalan. Mengapa harus diulang-ulang? Diibaratkan lancar kaji itu karena diulang. Ahli dunia saja yang memiliki keahlian itu karena keahliannya itu diulang-ulang maka semakin ahli. Begitu juga dalam kita proses menghafal Al-Quran. Ketika kita ingin hafalan kita itu mutqin ataupun lancar, maka harus diulang-ulang. Nah, waktu yang terbaik dalam murojaah ini adalah kita gunakan dalam sholat-sholat sunnah kita. Kita bawa hafalan-hafalan kita dalam sholat sunnah kita. Kemudian ditambah waktu jeda antara maghrib dan isya, ini juga digunakan untuk bermurojaah, sangat bagus. Kemudian 30 menit sebelum daripada tidur malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan saya dan kita semua untuk menjadi penghafal-penghafal Al-Qur'an yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.